So guys, Fujifilm X-E4 udah ada di tangan gua nih, dan tunggu apa lagi? Let's go! Fujifilm X-E4 adalah kamera kelas menengah yang ditunjukkan bagi kalian buat yang menginginkan kualitas baik dengan sistem lensa X-mount di bodi yang lebih ringkas. Kamera ini sebenarnya baru aja diluncurin sekitar bulan Januari yang lalu, dan gua sempat merasa beruntung ya, sudah diberikan kesempatan untuk mencoba kamera Fujifilm X-E4 ini, yang dimana kalau kalian lihat sekarang pas video ini dibuat ya masih bisa dibilang masih dalam tahap pre-order gitu, belum ada yang ready gitu ya dijual resmi di Indonesia. So thank you banget buat Fujifilm Indonesia. Fujifilm X-E4 sendiri adalah penerus dari versi sebelumnya, yaitu Fujifilm X-E3 tentunya ya, dan masih sama kayak model sebelumnya, menggunakan gaya body rangefinder dengan jendela bidik elektronik di bagian sudut sini. Dan ini menjadikan Fujifilm X-E4 adalah kamera model terkecil dan teringan di jajaran X-Trans 4 saat ini. Jujur aja gue bukan orang yang terfujilah banget ya, atau bukan yang fanboy Fuji banget, tapi gue cukup terkesan dengan beberapa kamera barunya dari Fuji, yang misalnya itu kayak kemarin yang X-S10 itu gue coba, wah itu sudah cukup membuat percaya diri gue tuh semakin meningkat gitu menggunakan kamera Fujifilm. Terus juga sebelumnya itu juga ada yang X-T4, dan yang kali ini gue pegang nih adalah Fujifilm X-E4 yang lagi-lagi membuat gue, wah ini baru kamera Fujifilm ya. Gue sendiri kalau nyobain kamera pertama kali, yang gue tes adalah kemampuan low light-nya, baik itu foto ataupun video ya. Karena menurut gue di sektor itu sangat penting sih bagaimana sebuah kamera bisa mengatasi keadaan minim cahaya. Dan wow, pas gue coba sih emang kamera Fujifilm X-E4 ini udah fix masuk list rekomendasi gue untuk low light. Apalagi ketika kalian menggunakan lensa-lensa yang berdiafragma kecil, angkanya kecil, kayak misalnya f1.4 atau f1.8, dan itu ya otomatis bakal menjadikan hasil low light-nya itu jadi lebih bagus gitu. Nah, untuk membantu kemampuan low light-nya, kamera Fujifilm X-E4 ini dibekali dengan ISO range itu dari 80 sampai 51.200, bukan di kemampuan low light-nya aja yang bagus, tapi kalau di siang bolong kalian bisa menurunkan ISO-nya itu sampai 80 gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir lah. Di kamera ini sendiri udah cukup lengkap ya dalam hal lubang port. Semisal jack mikrofon 3,5 mm itu udah ready. Dan kalau mau buat headphone bisa pakai yang Type-C ini. Tinggal pakai adapter aja. Terus yang Type-C-nya ini juga bisa buat ngecas sekaligus ya. Soalnya di paket pembeliannya sih nanti nggak ada dapat charger ya, alias cuma kabel casannya doang gitu. Jadi ya mungkin ya tren zaman ke depan ya, mungkin ya nggak ada charger kayak smartphone juga gitu ya. Sistem penutupnya juga bukan yang karet ya, jadi bukanya cukup gampang dan tentunya lebih awet. Oke, soal lensa, sebenarnya lensa kit atau lensa bawaannya itu yang ukuran 27 mm yang WR yang terbaru ya. Tapi ya gue karena dapetnya cuman body aja, jadi gue pasangin sama lensa 1545 ini. Ya menurut gue sih cukup oke ya untuk kualitasnya. Jadi ya mungkin kalau dipakein lensa 27 mm WR-nya itu bakal lebih bagus lagi gitu. Walaupun bentuk bodinya kotak banget, tapi ada satu yang bisa dibilang sebagai pembelok lah, yaitu viewfinder-nya ini yang berbentuk bulat dengan 2 juta pixel. Viewfinder-nya ini juga menghasilkan bidikan yang cukup jelas dan detail ya, walaupun keadaan siang hari ketika kalian kurang nyaman menggunakan screen-nya karena silau. Dan bentuknya ini tentunya mengingatkan gua sama Fujifilm X-S10 dan juga X-T30. Nah, soal desain nih, pasti banyak yang mempertanyakan dari kalian tentang gripnya ini yang nggak ada ya, alias lurus aja nih. Tapi menurut gue itu nggak usah khawatir, karena kedepannya nantinya Fujifilm bakal mengeluarkan grip tambahan yang dijual secara terpisah gitu. Ya emang sih kalau dipegang satu tangan kurang nyaman, tapi tanpa adanya grip membuat kamera ini jadi benar-benar compact yang ukurannya hampir setara dengan X-T30.
Soal tombol juga makanya mereka nempatin joysticknya agak ke bawah, mungkin sih biar bisa naruh jempol kita kayak gini nih, biar lebih nyaman ya, tanpa kesentuh tombol apapun. Nah, buat kalian yang baru pertama kali megang kamera Fujifilm, apalagi baru hijrah ke Fujifilm, gak usah nyari mana mode manualnya ya. Karena di sini modenya itu cukup simpel, pakainya itu langsung ke setelan shutter speed kayak gini, dan ada mode tambahannya juga nih, kayak misalnya auto dan juga program. Jadi ini sebenarnya sama kayak di Fujifilm X-T30 ya. Tapi bedanya dia ada tambahan mode programnya aja. Nah, soal prosesor tentunya kamera ini menggunakan prosesor terbaru, yaitu biar sama kayak kakak-kakaknya, yaitu X-T4 dan XS10. Pakai yang prosesor X-Trans 4 quad-core ya tentunya. Nah, dan ini berarti akan menjadi tandingan terbaik dari Fujifilm ya di jajaran kelas X-Mount-nya gitu. Dengan sensor berukuran APS-C yang punya 26 megapiksel, mendukung mode burst 8 fps secara mekanis dan juga 20 fps atau 30 fps secara elektronik, dan cropping 1,25 kali. So, buat gue ini emang bener-bener kamera kelas menengah yang kemampuannya cukup profesional. Sistem autofocus di kamera ini bisa gue bilang udah cukup baik ya, punya 117 point pace detect yang bisa mendeteksi cukup luas ruang autofocus, bahkan di dalam kondisi minim cahaya sekalipun sampai -7. Apalagi sistem trackingnya juga cukup akurat ya, yang bisa melacak subjek-subjek bergerak ke arah kamera ataupun menjauh dari kamera. Oke, ngomongin soal video, di Fujifilm X-E4 ini udah bisa ngerekam 4K uncrop sampai 30 fps yang bisa berdurasi rekam sampai 30 menit atau setengah jam maksimalnya. Jadi dia bakal berhenti sendiri kalau udah mencapai 30 menit atau setengah jam ya, dan itu bisa kalian lanjutin lagi, tenang aja ketika udah berhenti atau kalian mau lanjutin lagi, jadi tergantung dari kapasitas memori kalian apakah masih mencukupi atau enggak gitu. Didukung juga F-Log dengan output eksternal 10 bit 422, terus ada Full HD 1080 sampai 240 fps buat bikin slow motion. Nah, tapi di kamera Fujifilm X-E4 ini 5 aksisnya itu belum ada kayak di X-T4 atau XS10. Tapi tenang aja karena di sini udah ada stabilisasi digital, dan menurut gua stabilisasi digitalnya juga cukup membantu kok, apalagi kalau kalian pakai lensa-lensa lebar ya. Jadi jelas lah ya kalau di sini kamera Fujifilm X-E4 menempatkan dirinya itu sebagai kamera fotosentris atau lebih ke fotografi dibanding videografi. Dengan sensor dan prosesor terbaru dari Fujifilm, menjadikan Fujifilm X-E4 ini banyak mewarisi fitur-fitur terbaru dari Fujifilm ya, kayak misalnya X-S10 atau X-T4 ya. Salah satunya autofocus yang diperbarui, spesifikasi video yang lebih solid, juga kecepatan mode burst-nya yang cukup mengesankan. Dan kalau kalian adalah orang yang lebih suka menggunakan format JPEG, di kamera ini kalian bisa punya 18 simulasi film yang luar biasa menurut gue yang bisa dicoba ya. Terutama Velvia yang menghasilkan gambar lebih jelas dengan kontras tinggi, serta Eterna Bridge Bypass buat yang suka kontras tinggi namun saturasinya rendah. Beda dari sebelumnya, layar di kamera ini udah pakai sistem flip ke atas. Buat gue cukup agak was-was sih dengan sistem layar yang kayak gini. Karena gue pernah ya dulu ketika menggunakan kamera yang bentukan layarnya itu kayak gini. Nah, di bagian sini kan ada kabel ya yang warna hitam nih. Nah, ini terlalu terekspos ketika kalian buka layarnya. Jadi waktu itu gue pernah sampai putus kabelnya. Jadi harus ya benerin itu lumayan mahal untuk sekedar kabel aja ya. Tapi kan ini jatuhnya layar ya, jadi ya wajar sih kalau mahal. Jadi ya sekarang harus hati-hati aja sih.
Ya, tapi walaupun begitu, layar ini juga cukup membantu ya untuk kalian mengambil angle sulit kayak misalnya low angle ataupun high angle. Tapi untuk touchscreen-nya ini yang gue rasa cukup kurang ya kalau di Fujifilm, karena cuma buat fokus dan halaman awal aja. Untuk daya tahan baterainya sendiri diklaim mampu bertahan sampai 380 foto dengan menggunakan tipe baterainya NP-W126S. Sekali lagi gue bilang bahwa desain kamera Fujifilm X-E4 ini cocok banget buat kalian ya yang orangnya itu apa ya, maco terus kaku kayak gue ya. Nah, kalian ini pantas pakai kamera Fujifilm X-E4 ini. Dan buat yang baru pakai kamera Fujifilm sih gue yakin ya kalian harus beradaptasi dulu untuk mengenal lebih jauh tentang fitur-fitur dan juga kemampuannya lebih dalam gitu. Kayak misalnya aja di sini kalau kalian cari tombol video atau foto tuh nggak ada, adanya di sini tombol drive. Nah, baru deh ada beberapa menu yang bisa kalian temuin. Jadi siap-siap aja nih buat kalian yang punya dana sekitar 13-an juta mungkin ya kalau gue lihat di e-commerce. Ya, kamera ini menurut gue patut dipertimbangkan ya dengan harga kisaran segitu dengan kualitas yang diberikan gitu ya. Ya, cocok lah. Apalagi buat kalian yang lagi nyari kamera buat fotografi gitu kan. Ya, tanpa mengesampingkan videografinya ya. Gue bilang sih cukup worthy buat dibeli.